Gelandang Inter Milan, Christian Aslani telah memperpanjang kontrak dengan klub hingga akhir Juni 2028. Nerazzurri mengonfirmasi kesepakatan baru untuk pemain internasional Albania tersebut dalam pengumuman resmi pada Senin malam. Inter mendatangkan Aslani dari Empoli pada musim panas 2022 dengan status pinjaman, namun kesepakatan tersebut berisi opsi kewajiban bagi Nerazzurri untuk mempermanenkan sang pemain. Inter awalnya mengontrak Aslani dengan tujuan untuk menjadi penerus jangka panjang bagi Marcelo Brozovic di posisi gelandang bertahan. Akan tetapi pada musim 2022, Brozovic terpaksa absen dikarenakan mengalami cedera panjang, dan posisi tersebut justru dipercayakan kepada Hakan Çalhanoğlu hingga pada akhirnya Nerazzurri menjual Brozovic pada musim panas tahun lalu. Dan sekarang, Aslani tetap menjadi pelapis Çalhanoğlu meskipun ia sesekali memiliki kesempatan untuk menjadi starter seperti ketika bertandang ke Monza pada Minggu malam. Selain itu, pemain Albania tersebut juga secara teratur mendapat kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti dalam setiap pertandingan. Aslani telah tampil sebanyak 63 kali untuk Inter secara keseluruhan dengan mencetak 1 gol pada prosesnya. Sementara di sisi lain, Aslani juga merupakan pemain reguler di tim nasional Albania dengan mencatatkan 25 penampilan dan mengoleksi 2 gol. Nerazzurri menilai bahwa Aslani telah mengalami perkembangan sejak direkrut dari Empoli, dan pelatih Simone Inzaghi juga masih membutuhkan sang gelandang untuk proyeknya di klub. Oleh karena itu, Inter telah menunjukkan kepercayaan mereka kepada Aslani dengan perpanjangan kontrak untuk jangka panjang. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco akan absen untuk pertandingan menghadapi Manchester City di Liga Champions pada hari Rabu setelah mengalami cedera. FC Internews melaporkan bahwa pemain internasional Italia tersebut juga diragukan tampil untuk laga derby melawan AC Milan pada hari Minggu mendatang. Di Marco mengalami cedera di penghujung laga saat Inter bertandang ke Monza kemarin, meskipun faktanya ia bermain selama 90 menit. Hal ini dikarenakan pelatih Simone Inzaghi telah melakukan 5 pergantian pemain yang membuat Di Marco tidak bisa ditarik keluar, dan terpaksa harus menyelesaikan laga tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Simone Inzaghi mengklaim bahwa Di Marco hanya menderita kelelahan otot ringan. Akan tetapi FC Internews melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya mengalami cedera pada otot fleksor di paha kanannya. Cedera tersebut tentu akan membuat Di Marco terpaksa harus absen pada pertandingan Liga Champions menghadapi Manchester City. Dengan demikian, Inzaghi hanya bisa menurunkan Carlos Augusto atau Matteo Darmian di posisi sayap kiri. Sementara itu, laporan menjelaskan bahwa Di Marco akan menjalani evaluasi medis lebih lanjut pada hari ini, dan masih belum jelas apakah sang pemain akan tersedia untuk laga derby melawan AC Milan pada hari Minggu. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij merasa bahwa Nerazzurri terlalu lambat saat menghadapi Monza, dan kemudian harus bekerja sebagai sebuah tim untuk menghentikan striker Manchester City Erling Haaland. Nerazzurri harus puas dengan 1 poin ketika ditahan imbang pasukan Alessandro Nesta saat kembali dari jeda internasional. Hasil tersebut sejatinya tidak terlalu mengejutkan, mengingat tidak mudah bagi Nerazzurri untuk mengalahkan Monza dalam beberapa musim terakhir. Namun dan bagaimanapun, Inter tak bisa menutupi kekecewaannya dikarenakan mereka sangat membutuhkan 3 poin di laga tersebut. Masalah sebenarnya terjadi di babak pertama ketika Nerazzurri membiarkan laju pertandingan menurun secara signifikan setelah awal yang cukup positif. Dan kemudian, tidak mudah bagi Inter untuk memberikan tekanan nyata kepada pertahanan Monza, hingga pada akhirnya mereka kebobolan. Meski demikian, Stefan De Vrij menyampaikan bahwa Nerazzurri harus terus maju dan belajar dari kesalahan. Terlebih lagi mereka akan menghadapi Manchester City dan AC Milan pada pertandingan berikutnya. Kami seharusnya bisa menekan Armando Izzo lebih keras untuk mencegah umpan silangnya. Tetapi seperti yang kita ketahui, Mota melakukan lompatan yang sempurna dan berhasil mencetak gol. Ungkap Stefan De Vrij kepada Inter TV seperti dilansir FC Inter 1908. Namun kita tidak perlu panik, sekarang kami harus terus maju dan belajar dari kesalahan dikarenakan mungkin kami sedikit lambat, dan sesungguhnya tidak mudah untuk mendapatkan ruang menghadapi Monza. Kami bermain bagus di awal pertandingan tetapi kami gagal mencetak gol dan tidak bisa mempercepat laju serangan. Kemudian kami harus bermain sebagai sebuah tim ketika menghadapi Manchester City, serta tetap waspada terhadap semua ancaman, bukan hanya Haaland. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez secara resmi telah melihat periode paceklik golnya datang lebih awal di musim ini. Tuttosport melalui FC Internews menyoroti hal tersebut menyusul penampilan buruk El Toro ketika bertandang ke Monza pada Minggu malam.
Pelatih Simone Inzaghi terpaksa harus mengandalkan duet Lautaro dan Marcus Thuram dari menit pertama ketika melawan pasukan Alessandro Nesta, meskipun Nerazzurri akan menghadapi Manchester City pada hari Rabu. Hal ini dikarenakan Inter sangat membutuhkan 3 poin untuk bisa menjauhkan diri di papan klasemen setelah Juventus ditahan imbang oleh Empoli. Akan tetapi, tidak satu pun dari El Toro dan Thuram yang mampu memberi dampak menentukan di laga kemarin. Terlebih lagi Kapten Lautaro hanya memberi sedikit pengaruh pada jalannya pertandingan usai dikawal ketat oleh bek Monza, Pablo Mari. El Toro memang memiliki satu peluang bagus namun tendangannya melambung tinggi dan melebar dari gawang lawan. Dengan demikian, Laporta mencatat bahwa jika ada satu hal yang selalu menjadi keraguan tentang Lautaro di Inter, maka itu adalah kebiasaannya yang mengkhawatirkan, yakni mengalami kekeringan gol dalam 1 atau 2 bulan setiap musim. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa El Toro sangat produktif dan telah menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam 3 musim terakhir. Sang striker bahkan menjadi top skor di Serie A musim lalu dan juga di Copa America musim panas ini. Akan tetapi ada periode beberapa minggu di mana sang kapten tidak mampu membobol gawang lawan, dan untuk musim ini periode tersebut datang lebih awal. Lautaro telah menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan Inter sejauh ini di Serie A, namun ia belum berhasil mencetak 1 gol pun. Laporan menjelaskan bahwa El Toro belum terlihat prima secara fisik dikarenakan kemungkinan ia kesulitan mencapai kondisi terbaiknya setelah hanya beberapa hari mengikuti latihan pramusim. Namun dan bagaimanapun, Nerazzurri sangat berharap sang kapten dapat melupakan hal ini dan segera tampil ganas di depan gawang lawan. Dan sisi positifnya adalah ketika paceklik ini berakhir, maka itu akan menandai dimulainya periode mencetak gol yang konsisten bagi El Toro. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi mengakui bahwa ia hanya bisa mengeluarkan 40% dari kemampuannya selama sebagian besar musim lalu. Berbicara kepada Inter TV, pemain berusia 36 tahun itu memuji rekan satu timnya yang telah membantunya melewati musim lalu, meskipun terkadang mengalami kesulitan. Acerbi adalah salah satu pemain kunci Inter saat mereka memenangkan gelar Serie A ke-20 yang sangat bersejarah. Pemain internasional Italia itu berbagi tugas sebagai starter di jantung pertahanan Inter bersama dengan Stefan De Vrij. Acerbi sempat diragukan banyak pihak saat kedatangannya dari Lazio, tetapi ia langsung membuktikan diri dengan menjadi pilar penting dalam kesuksesan Inter pada beberapa musim terakhir. Meski demikian, seperti yang diungkapkan pemain berusia 36 tahun itu, ia harus menghadapi beberapa kesulitan fisik pada musim lalu. Saya hanya bisa mengeluarkan 40 atau 50% kemampuan saya, dikarenakan saya selalu merasakan nyeri pada kaki saya di sebagian besar musim lalu. Ujar Acerbi seperti dilansir FC Inter 1908. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa bermain sebelum melakukan operasi, dan musim ini saya sudah merasa lebih baik. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim yang telah melakukan pekerjaan hebat untuk menutupi kekurangan saya, yang telah mempengaruhi penampilan saya hampir di sepanjang musim lalu. Inter Milan dikabarkan sangat tertarik mendatangkan Jonathan David dari Lille, dan kemungkinan bisa merekrutnya pada bursa transfer Januari mendatang. Sport Mediaset melalui FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri tengah bersiap untuk memboyong pemain internasional Kanada tersebut. Jonathan David hampir pasti akan menjadi salah satu nama besar yang tersedia secara gratis di bursa transfer musim panas tahun depan. Pasalnya, kontrak striker berusia 24 tahun itu bersama Lille akan habis pada Juni 2025 dan tidak ada indikasi bahwa David akan memperpanjang kontraknya. Laporan mencatat bahwa sang striker telah menolak tawaran kontrak baru dari klub Ligue 1 Prancis tersebut. Oleh karena itu, Jonathan David hampir pasti akan tersedia dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Laporan menjelaskan bahwa Inter sudah sangat mempersiapkan diri untuk mencoba merekrut David pada musim panas mendatang. Namun Nerazzurri bahkan mungkin memutuskan untuk memboyongnya ke Serie A lebih awal, yakni pada bulan Januari. Pemilik Inter Oak Tree Capital tidak keberatan mengeluarkan biaya transfer yang wajar untuk merekrut David, mengingat usianya sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Di sisi lain, Lille juga kemungkinan bersedia melepas David dengan harga yang relatif murah pada bulan Januari, daripada kehilangannya secara cuma-cuma di musim panas mendatang. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi diprediksi bakal memperoleh lebih banyak menit bermain di klub setelah menunjukkan performa impresif bersama timnas Italia selama jeda internasional. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi akan lebih sering mengandalkan mantan gelandang Sassuolo tersebut menjelang jadwal pertandingan yang padat.
Frattesi tampil luar biasa bersama timnas Azzurri selama jeda internasional dengan mencetak gol di kedua kemenangan timnas Italia, yakni ketika menghadapi Prancis dan Israel. Tambahan 2 gol tersebut membuat Frattesi sudah mengoleksi total 7 gol untuk timnas Italia dari 21 laga internasional. Hal ini pun membuat sang gelandang menjadi pencetak gol terbanyak Azzurri di bawah asuhan pelatih Luciano Spalletti. Namun terlepas dari penampilannya yang gemilang di panggung internasional, Frattesi nyatanya terpaksa harus puas menerima peran cadangan bersama La Beneamata. Pemain berusia 24 tahun tersebut hanya 6 kali diturunkan sebagai starter di Serie A pada musim lalu. Dan sekarang, situasi tersebut kemungkinan besar akan berbeda dikarenakan Frattesi akan sangat berperan dalam rencana Inzaghi musim ini. Laporan mencatat bahwa Inzaghi akan lebih banyak menggunakan Frattesi selama pekan-pekan yang sibuk mendatang, yang dimulai dengan pertandingan melawan Monza, Manchester City dan rival sekota AC Milan. Meski demikian, belum dikonfirmasi pertandingan mana yang akan dilakoni Frattesi sebagai starter. Namun laporan meyakini bahwa sang gelandang akan diberi peran yang lebih besar di Inter setelah tampil mengesankan bersama timnas Italia. Bek asal Prancis, Omar Solet telah mengakhiri kontraknya lebih awal dengan RB Salzburg berdasarkan kesepakatan bersama. FC Internews melaporkan bahwa hal tersebut membuat Nerazzurri siaga 1 dan dikabarkan tertarik untuk merekrutnya dengan status bebas transfer dalam waktu dekat. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut telah dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke Inter selama musim panas tahun ini, meskipun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Selain itu, Solet juga dikabarkan sempat melakukan pembicaraan transfer dengan AC Milan, Roma serta Napoli. Dan sekarang, RB Salzburg telah mengumumkan berakhirnya kontrak dengan Solet berdasarkan persetujuan bersama. Sang pemain pun kini dapat menandatangani kontrak dengan klub manapun meskipun bursa transfer telah ditutup. Laporan mencatat bahwa Inter telah mendatangkan Thomas Palacios untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi mereka selalu dapat memberi ruang bagi pemain-pemain muda yang menjanjikan. Solet merupakan jebolan Akademi Stade La Valois yang direkrut Olympique Lyonnais pada Januari 2018, dan kemudian dijual ke RB Salzburg seharga 4,5 juta euro pada tahun 2020. Inter hampir tidak mengeluarkan biaya transfer dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan mereka selalu fokus pada pemain agen bebas di bawah kendali Beppe Marotta. Nerazzurri telah merekrut Piotr Zielinski serta Mehdi Taremi dengan status bebas transfer pada musim panas ini, dan laporan mencatat bahwa Inter kini sedang bersiap memanfaatkan peluang untuk mendatangkan Solet secara gratis. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak yang akan mengakhiri keraguan terkait masa depannya selama berbulan-bulan. Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi pilar dalam proyek Simone Inzaghi sejak bergabung dengan klub pada musim panas 2021. Mantan pemain PSV Eindhoven tersebut dikabarkan sangat diminati sejumlah klub seperti Manchester United dan Aston Villa selama musim panas, namun kepergiannya tidak pernah terwujud. Sebaliknya, agen Dumfries pada akhirnya menemukan terobosan dalam negosiasi mereka dengan manajemen Inter. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya telah menyetujui kesepakatan baru yang berlaku hingga Juni 2027, dan hal ini akan mencegah kepergian sang pemain secara gratis di akhir musim. Dumfries dan perwakilannya dikabarkan sudah menerima tawaran Inter sebesar 4 juta euro bersih per musim, di mana sang pemain saat ini memperoleh gaji 2,5 juta euro bersih per musim. Laporan mencatat bahwa pemain internasional Belanda itu tinggal selangkah lagi menandatangani kontrak barunya dengan Inter. Kedua belah pihak tengah melakukan komunikasi secara intens selama beberapa minggu terakhir dan ada perasaan bahwa garis finish sudah di depan mata. Lebih jauh lagi, para pihak juga telah sepakat untuk tidak memasukkan klausul pelepasan dalam kontrak Dumfries seperti yang diminta sang pemain dan perwakilannya. Laporan menjelaskan bahwa detail khusus ini sebelumnya menjadi penghambat terakhir dalam keputusan Dumfries terkait perpanjangan kontrak, dan pada akhirnya kesepakatan baru tersebut tidak akan disertai dengan klausul pelepasan. Oleh karena itu, pengumuman resmi bisa saja tiba lebih cepat daripada yang dijadwalkan mengingat kedua pihak saat ini sedang merampungkan rincian akhir dalam kesepakatan mereka.